Oke, hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah membuat list kelebihan dan kekurangan yang teman-teman pikirkan. Nah, list ini bisa ditulis di kertas, di HP, atau di media apapun yang teman-teman suka dan teman-teman nyaman untuk menulisnya. List ini bisa dipikirkan secara perlahan, hati-hati, nggak harus sekali jadi. Karena dengan berpikir hati-hati, berpikir baik-baik, hasilnya dari list itu akan jadi lebih baik. Jadi teman-teman tuh nggak cuman kalau misalnya mikirnya buru-buru ya, teman-teman kayak fokusnya cuman kekurangan aja. Tapi kalau teman-teman mikirnya kayak dari perlahan, tahap demi tahap, nah maka teman-teman bisa tahu kalau teman-teman ternyata punya kelebihan dan kekurangan yang bisa dituliskan. Nah, setelah teman-teman menemukan nih kelebihan dan kekurangan apa yang teman-teman miliki, teman-teman bisa untuk berfokus mengembangkan kelebihan yang dimiliki untuk bisa menutupi si kekurangan itu. Jadi jangan terfokus ke kekurangan, yang dimana kalau kita fokus kekurangan aja, maka kita akan jadi semakin stres, semakin bingung, semakin merasa payah. Sedangkan kalau kita itu fokusnya ke kelebihan yang kita miliki, keahlian kita dari kelebihan itu akan semakin meningkat sehingga bermanfaat juga untuk hidup kita sendiri. Misalkan begini, teman-teman punya keahlian atau kelebihan di bidang makeup. Kalau teman-teman menekuni hal itu, tentunya bidang makeup itu akan bisa menjadi pekerjaan teman-teman. Pekerjaan yang berawal dari hobi, dari kelebihan itu pasti sesuatu yang menyenangkan, bukan? Nah, selanjutnya, setelah teman-teman tahu kelebihan dan kekurangan, kemudian bisa fokus untuk mengembangkan kelebihan dan mengabaikan si kekurangan tadi, teman-teman bisa untuk mulai menanamkan pikiran, mindset di dalam teman-teman, dalam pikiran teman-teman, bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya kemampuannya sendiri-sendiri. Jadi nggak bijak kalau harus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Mereka juga manusia, kita manusia, pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan yang terakhir, juga gak kalah penting, adalah teman-teman memiliki support system yang membuat teman-teman itu tidak merasa sendirian. Jadi support system ini bisa di keluarga, sahabat, atau pasangan. Nah, dengan adanya support system, teman-teman ini ketika dalam kondisi terpuruk atau merasa payah, tidak bisa apa-apa, atau bahkan mungkin butuh penilaian kayak, aku nih kemampuannya di mana ya? Nah, barangkali orang-orang terdekat itu bisa memberikan saran, masukan, dan nasihat kepada teman-teman, juga memberikan semangat kepada teman-teman yang sedang terpuruk. Karena biasanya orang yang di sekitar kita, orang terdekat kita itu lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Tapi yang perlu diingat adalah orang terdekat ini benar-benar orang yang tulus sama kita, benar-benar dekat sama kita. Jangan penilaian dari orang-orang luar yang nggak kenal kita, tapi sekedar memberikan penilaian saja. Karena orang-orang seperti itu, penilaian dari orang-orang seperti itu justru akan membuat kita menjadi terpuruk dan tidak bisa bangkit, sehingga kita hanya akan fokus di situ-situ aja dan akhirnya tidak bisa mencintai diri sendiri dong. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari aku. Aku berharap materi ini bisa bermanfaat untuk diri aku sendiri dan juga diri teman-teman. Aku juga berharap semoga